Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai materi yang kedua di semester genap, yaitu mengenai ulasan. Ulasan sebenarnya bisa juga disebut dengan resensi. Resensi atau mengulas ini nanti ketika kamu mempelajarinya, diharapkan kamu mampu mengetahui dan menelaah teks ulasan. Tahu kamu apa itu teks ulasan, lalu kamu mampu menelaah teks tersebut. Artinya menganalisis atau melihat tata bahasa, struktur, dan lain-lain dari teks ulasan tersebut. Tapi sebelumnya, ada kata-kata bijak yang ingin Ibu sampaikan. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kamu harus bersabar dengan apa yang kamu benci. Imam Al-Ghazali. Apa maksud daripada kata-kata bijak ini? Kamu sebagai siswa, tentunya kamu ada rasa bosan ketika kamu belajar, atau kamu ada merasakan bahwa selama ini ada beberapa pembelajaran yang tidak kamu sukai. Nah, di situ sesungguhnya kamu harus melawan rasa tidak suka kamu. Kenapa? Karena yang namanya belajar adalah berproses dari sesuatu yang tidak kita sukai menjadi kita dapatkan ilmunya, sehingga suatu saat kamu akan tahu apa manfaat dari ilmu itu dan akhirnya kamu akan menyukainya. Jadi kamu harus bersabar, intinya kamu harus bersabar dan bersabar. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada pengertian ulasan. Nah, ulasan sudah Ibu katakan tadi di awal bahwa terkadang juga disebut dengan resensi. Apa itu ulasan? Ulasan itu adalah teks yang membahas suatu karya, entah itu buku, film, lukisan, lagu, dan sejenisnya. Dan di dalam ulasan, di dalam teks-teks ulasan, pastinya terdapat fakta dan argumentasi. Apa itu argumentasi? Yaitu pendapat. Apa itu fakta? Yaitu kebenaran peristiwa. Argumentasi mengapa terdapat di dalam teks ulasan? Karena ketika kita mengulas, artinya kita sedang mengomentari isi daripada sebuah karya, sehingga di dalam isi tulisan itu tentunya terdapat bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat pendapat atau argumentasi. Jadi, argumentasi bisa juga disebut dengan pendapat atau opini. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Yang pertama, hikayat Hang Tuah syarat dengan muatan sejarah. Maksudnya apa? Bahwa kalimat ini merupakan kalimat argumen atau kalimat pendapat. Mengapa kalimat ini bisa disebut kalimat argumen? Satu, karena terdapat kata syarat. Artinya, ada kemungkinan bahwa hikayat Hang Tuah bisa pula tidak bermuatan sejarah. Karena adanya kemungkinan itu, maka kalimat ini masih disebut dengan kalimat pendapat saja. Kalau kita berpendapat, bisa saja pendapat kita itu benar, bisa saja salah, bisa saja kurang, atau bisa saja lebih. Sehingga kemungkinan-kemungkinan itu menyebabkan
kalimat ini sebagai kalimat pendapat. Yang kedua, bahkan ada dugaan pengarang Hang Tuah tidak hanya berpengetahuan luas karena syarat dengan muatan sejarah, namun juga banyak menggunakan sumber sastra lain, di mana kata-kata yang membuat kita cenderung bahwa ini merupakan kalimat argumentasi atau opini atau pendapat, yaitu adanya kata-kata dugaan. Menduga-duga, artinya ini adalah pendapat sang penulis terhadap hasil karya, pendapat sang penulis terhadap isi karya tersebut. Juga sama dengan kalimat yang ketiga ini. Dugaan ini muncul karena pada beberapa bagian dengan cerita-cerita klasik lain seperti kisah Panji, hikayat Sri Rama, dan sebagainya. Kata-kata dugaan ini menunjukkan sangat kuat bahwa kalimat ini merupakan kalimat pendapat atau argumentasi tadi. Lalu apa yang membedakan kalimat pendapat atau argumentasi dengan kalimat fakta? Kita lihat contohnya. Dalam buku, terutama melalui tokoh Hang Tuah dan Patih Gajah Mada, dikisahkan adanya persaingan kejayaan antara Malaka dan Majapahit. Coba perhatikan kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat fakta. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan lain. Di dalam buku ini ada melalui tokoh Hang Tuah dan Gajah Mada, kisahnya tentang apa? Yaitu persaingan kejayaan antara Malaka dan Majapahit. Apakah mungkin ada kisah lain? Tidak mungkin, karena memang buku itu hanya kisah ini saja. Karena tidak mungkin ada kemungkinan yang lain, maka itu bukan pendapat, itu bukan argumentasi, namun itu adalah fakta yang ada. Contoh lain, anak itu lahir dari seorang ayah bernama A, seorang ibu bernama B. Apakah ada kemungkinan lain? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ayahnya hanya itu, ibunya hanya itu. Ayah kandung hanya satu, ibu kandung hanya satu. Sehingga tidak ada kemungkinan lain. Artinya itu merupakan fakta. Jadi ketika kamu melihat apakah ini kalimat fakta atau argumentasi, kamu lihat isinya. Apakah ada kemungkinan lain? Jika tidak ada kemungkinan lain, memang mutlak itulah dia, maka itulah disebut dengan fakta atau kebenaran. Beda ketika kamu bergosip. Gosip itu adalah sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Makanya disebut dengan gosip. Kalau sudah pasti dia, maka disebut dengan fakta. Sehingga fakta tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, itulah perbedaan antara fakta dan argumentasi atau pendapat atau opini. Kita lanjut berikutnya. Kita masuk sekarang kepada struktur teks ulasan. Setelah kamu mengenal bahwa ulasan itu adalah tadi di awal ya, merupakan cara kita memberikan komentar terhadap suatu karya. Cara kita untuk menganalisisnya, untuk memberikan informasi terhadap suatu karya. Maka kita harus tahu pula strukturnya seperti apa. Struktur itu adalah urutan-urutannya di dalam teks tersebut. Di dalam sebuah teks terdapat beberapa urutan, dan ini adalah urutan atau struktur dari teks ulasan. Yang pertama, di dalam teks ulasan terdapat identitas karya. Apa itu?
identitas karya. Identitas karya terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Jadi nanti kamu harus menuliskan terlebih dahulu identitasnya. Ibaratnya kamu tuliskan dulu, kamu informasikan terlebih dahulu siapa nama, siapa pengarang, penerbit dari buku tersebut. Nah, yang kedua adalah terdapat tulisan di paragraf pertama yang dinamakan dengan orientasi dan dijelaskan di dalamnya apa saja, yaitu kamu boleh menjelaskan pengenalan awal terhadap karya tersebut. Misal, kamu ingin menjelaskan sebuah buku, kamu kenalkan terlebih dahulu bahwa buku itu merupakan buku yang keberapa yang dilahirkan atau yang diterbitkan oleh sang penerbit dan dituliskan oleh pengarang, lalu boleh juga kamu kenalkan dari sisi-sisi yang lainnya. Misalnya, kamu ingin mengenalkan bahwa buku tersebut pernah mendapatkan penghargaan, buku tersebut adalah buku bestseller, atau yang lainnya. Terserah, yang penting yang kamu kenalkan dari buku itu adalah yang paling menonjol dari buku tersebut. Nah, yang ketiga, di paragraf selanjutnya, kamu menuliskan yang namanya sinopsis. Apa itu sinopsis? Ketika kamu membeli buku, kamu sering melihat di belakang buku tersebut ada yang namanya ringkasan daripada isi buku tersebut. Nah, kamu ketika ingin membeli buku tersebut, tentunya kamu ingin tahu isinya. Kamu ingin tahu apa yang menarik dari buku tersebut. Nah, isi ringkasan itulah yang dinamakan dengan sinopsis. Ya, ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Misalnya, novel yang kamu ingin beli itu adalah novel memiliki cerita 100 halaman, tetapi kamu mungkin ingin secara singkat mengetahuinya, lalu diringkas oleh sang penulis dan diletakkan di belakang buku biasanya. Tapi ini ketika kamu ingin mengulas, maka kamulah yang meringkasnya. Sebaiknya memang meringkas itu tidak panjang, paling-paling hanya 1-2 paragraf. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis. Analisis ini adalah paparan tentang keberadaan unsur cerita seperti temanya, penokohan, dan alur. Jadi maksudnya begini, ketika kamu mengulas karya, kamu tentunya akan menganalisis atau kamu tentunya akan memberikan paparan-paparan, tulisan-tulisan yang mana tulisan itu kamu jelaskan tentang buku tersebut atau tentang karya tersebut. Ternyata dia memiliki misalnya novel, ya, tokoh di dalam novel itu sangat menarik, tokoh-tokohnya sangat bagus, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga dari segi temanya sangat menarik, sangat hangat, dan sangat viral, misalnya kamu jelaskan. Jadi kamu analisis, artinya kamu paparkan apa sih yang ingin kamu jelaskan daripada isi daripada karya tersebut. Nah, itu kamu analisis. Nah, kemudian yang kelima adalah evaluasi. Ketika kamu sedang menganalisis, tentunya kamu mendapatkan hasil evaluasi. Oh, setelah saya analisis, ternyata buku tersebut memiliki kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Nah, kamu jelaskan kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Itu akan masuk di dalam struktur evaluasi. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Merupakan tawaran positif dari pembaca pertama atau pengulas kepada calon pembaca terhadap isi buku yang mampu menjadi pertimbangan. Ya, ini yang mampu menjadi pertimbangan. Jadi kamu di sini ketika ingin mengulas karya, kamu rekomendasikan
kamu kasih tahu sama orang yang nantinya ingin membaca buku tersebut atau karya tersebut bahwa buku ini bagus sekali, bisa kamu baca dan sebagainya. Nah, kamu kasih tahu, kamu tawarkan kepada mereka bahwa buku ini memiliki hal-hal yang positif. Biasanya memang hal-hal yang positif. Kalau tidak positif, tidak perlu direkomendasikan ya, karena rekomendasi sudah pasti hal yang positif. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini tadi adalah struktur yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada identitas, orientasi. Jadi urutannya begini, identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, baru rekomendasi. Jadi urutan paragrafnya begitu. Apakah boleh terbalik, Bu? Tidak boleh. Ya, karena juga struktur itu urutan, jadi tidak boleh terbalik kalau yang namanya struktur. Ya, harus identitas dulu, lalu orientasi dan selanjutnya. Oke, kita masuk yang kaidah kebahasaan. Jadi ketika kamu ingin menuliskan teks ulasan ini, kamu ketika ingin mengulas sebuah karya, tentunya tulisan kamu memiliki tata cara kebahasaan yang harus bagus sesuai dengan ejaan, sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar, dan apa saja yang perlu kamu perhatikan atau yang sering dipakai di dalam teks ulasan. Yang pertama yaitu konjungsi penyebab. Mungkin ketika kamu ingin mengulas, kamu ingin membandingkan, kamu ingin mencoba memberitahukan perbandingan-perbandingan dan kamu memakai bahasa-bahasa konjungsi penyebab, yaitu sebab, karena. Nah, kemudian konjungsi penerang, bahwa, yakni, yaitu. Nah, ini sering sekali digunakan. Ya, penerang itu maksudnya menerangkan, konjungsi-konjungsi yang berfungsi untuk menerangkan. Lalu yang ketiga adalah konjungsi temporal. Temporal itu sama pula dengan konjungsi kronologis atau konjungsi waktu, urutan waktu. Ya, jangan salah kaprah. Kamu di sini harus paham juga ada kadang-kadang kata-kata yang maksudnya sama. Ya, contohnya yaitu sejak, kemudian, akhirnya ya, seperti materi kita sebelumnya itu ada namanya konjungsi kronologis yang menunjukkan urutan waktu atau proses. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan pernyataan saran dan rekomendasi. Yang tadi ada yang namanya struktur rekomendasi ini, ya. Nah, tentunya ketika kamu ingin merekomendasikan, kamu memakai bahasa-bahasa rekomendasi. Contohnya jangan, harusnya, hendaknya, ya. Contoh kalimatnya bagaimana? Harusnya, gitu kan? Harusnya kita mengetahui isi buku ini begini. Nah, kamu rekomendasikan dengan bahasa-bahasa rekomendasi. Hendaknya itu sebetulnya sama pula dengan bahasa argumentasi tadi, ya. Jadi argumentasi atau pendapat itu pastinya menggunakan bahasa-bahasa jangan, harusnya, hendaknya, maunya, gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa kalau maunya itu bahasa lisannya ya, kalau ini bahasa tulisannya yang baku, kamu harus memakai bahasa-bahasa yang baku. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh teks ulasan yang sudah pernah Ibu buat. Ya, ini adalah ulasan yang Ibu lakukan terhadap sebuah buku, yang mana buku ini cukup menarik. Ya, nah, buku ini judulnya Semut Merah 75. Ini merupakan buku kisah inspiratif, ya, menginspirasi orang lain. Nah, ini merupakan buku apa isinya? Kita akan lihat selanjutnya. Judul buku Semut, ini ada identitas. Jadi struktur yang pertama adalah identitas. Di identitas kamu boleh menambahkan judul buku, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya, kota dan tahun terbit, dan halaman. Nah, coba kamu perhatikan di sini. Judul buku Semut Merah 75, Kisah Pelajar Indonesia di 7 Benua 5 Samudra. Di sini Semut Merah 75, kamu lihat covernya, tapi di sini ada tulisan kecil Kisah Pelajar Indonesia di 7 Benua 5 Samudra. Nah, ini harus kamu tuliskan juga. Kenapa? Ini namanya subjudul. Ya, ini judul besarnya.
ya. Ini sekali lagi ini judul besarnya Semut Merah 75 dan ini adalah subjudulnya. Judul yang lebih terperinci atau detail sehingga kita paham buku ini maksudnya apa. Lalu penulisnya adalah Weni Artalugina DKK. Nah, ini ada kata-kata DKK. Artinya apa? Bahwa buku ini sebenarnya bukunya bukan hanya satu penulis. Jadi ada banyak penulisnya di dalam, tetapi kita tuliskan namanya satu saja, yang paling utama, penulis utamanya, lalu DKK. DKK ini dan kawan-kawan artinya yang lainnya dan yang lainnya gitu ya, dan kawan-kawan. Penerbit yaitu Galang Pustaka, lalu kota dan tahun terbit Yogyakarta 2013, itu ada di dalam buku ini. Nanti kalau kamu buka sebuah buku di halaman-halaman di balik cover ini ada identitas buku. Identitas buku itu nanti disitulah kamu temukan penerbitnya, kota dan tahun terbitnya, halamannya, nanti kamu temukan di situ. Ya, jadi kalau kamu baca buku, kamu perhatikan juga identitas bukunya supaya kamu tahu buku itu siapa penulisnya, penerbitnya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah teks ulasan yang Ibu buat terhadap buku tersebut. Nah, ini paragraf pertamanya merupakan orientasi. Jadi pengenalan awal. Pengenalan awal itu boleh apa saja sih menurut Ibu. Jadi tidak usah bingung-bingung. Kamu kenalkan aja buku ini begini-begini. Boleh dari segi rekomendasi kamu, boleh dari kamu tahu mungkin informasi tentang buku atau karya tersebut pernah mendapatkan penghargaan atau tidak. Kalau tidak ada, ya dari sisi yang lain saja kamu jelaskan orientasinya. Nah, kalau Ibu seperti ini, berbagai tantangan dan pengorbanan harus kami lalui, namun semuanya terasa ringan, mudah, dan lancar karena adanya persaudaraan yang tidak memandang suku, ras, agama, bahkan kebangsaan. Begitulah pernyataan Hamidar Hasbi, mahasiswa Indonesia yang tengah kuliah di Taiwan. Perjuangan mereka tentu saja beragam, mulai dari tidak adanya biaya, sulitnya beradaptasi, hingga masalah untuk tamat dari bangku kuliah. Ada pula berbagai macam kesaksian hidup yang mereka alami selama berada di negara-negara tersebut. Nah, ini awal penyampaian awal Ibu ingin memberitahukan bahwa ternyata buku ini menarik loh, ya, dan menceritakan tentang apa, lalu apa saja yang menarik, yaitu hal-hal yang dialami oleh sang penulis di sini yang menarik. Lalu Ibu memperkenalkan pula penulis-penulisnya siapa saja. Ibu perkenalkan di awal, boleh. Kita perkenalkan di orientasi ini, pengenalan awal penulis dalam buku ini sebetulnya bukan cuma Weni tadi, Artalugina tadi, tetapi ada juga yang dan kawan-kawan itu, ini dia dan kawan-kawan. Penulis-penulisnya adalah Ahmad Faris dari yang kuliah Turki, maksudnya kuliah di Turki. Ini adalah ceritanya mengenai mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Turki, di luar negeri, ya, dan mereka memiliki organisasi, ya, organisasi, dan mereka membuat buku ini. Jadi mereka kuliahnya ada yang di Turki, ada yang di Perancis, ada yang di Australia, ada yang di USA, ada yang di Yaman, Pakistan, dan lain sebagainya. Nah, ini mereka membuat satu organisasi dan membuat buku. Penulis-penulis di dalam buku ini tentu saja sebagian dari banyaknya. Nah, ini bahkan masih sebagian yang Ibu beritahukan di dalam ulasan Ibu. Berarti masih ada yang lainnya kan, dan lainnya berarti masih ada. Jadi kalau kamu ingin tahu dan lainnya dan lainnya itu harus membaca buku tersebut gitu kan. Jadi kita ketika ingin memberikan ulasan terhadap hasil karya, ya ketika orang membaca ulasan kita, setidaknya orang merasa penasaran dan lainnya itu siapa saja lagi ya. Orang ingin jadinya membaca buku itu. Ketika orang ingin membaca ulasan kita, mereka jadi tertarik untuk membaca buku tersebut. Jadi kita mengulas buku seolah-olah kita sedang mempromosikan buku tersebut. Oke, nah ini paragraf selanjutnya.
paragraf selanjutnya dari teks ulasan Ibu, ya, dari teks ulasan yang Ibu ulas dari karya buku ini, yaitu ada sinopsis dan analisis. Jadi sinopsis dan analisisnya Ibu satukan menjadi satu paragraf. Kalau kamu sebaiknya nanti kamu buat menjadi 2 paragraf biar lebih gampang karena kamu masih mau memulai untuk menulis. Dimulai dari Ade Irma Elvira, Rusia. Nah, Ibu mulai menjelaskan tentang buku tersebut, ya, ringkasan dari buku itu. Nah, inilah sinopsis. Yang mengawali segalanya dari restu ibu dan menjawab seluruh pertanyaannya dengan tindakan demi tindakan. Kemudian perjalanan Andi Liza Padminasari di Prancis. Perjalanan Andi yang terbidang lain dari mahasiswa-mahasiswa lainnya adalah ia tak lantas menjadi seorang mahasiswa melainkan au pair girl. Mungkin istilah ini masih begitu asing di benak pembaca. Istilah yang bisa kita temukan jawabannya di dalam buku ini. Yang jelas, Andi tak langsung mengicap pendidikan, melainkan sebuah cara lain dengan bekerja, misalnya. Nah, ketika Ibu memberikan bahasa-bahasa seperti ini, kamu tentu penasaran buku itu. Nah, berarti Ibu merasa ketika kamu penasaran, ya, ingin ulasan yang Ibu jelaskan ini berarti cukup menarik gitu. Ketika kamu penasaran dengan ulasan Ibu ini dan rasa ingin untuk membaca buku tersebut. Jadi ketika kamu mengulas karya, kamu harus bisa membuat orang yang membaca ulasan kamu itu juga merasa tertarik untuk membaca buku yang kamu baca gitu. Ya. Di Hawaii, USA, Dewa Gede Sudika menceritakan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa ke USA, program yang ia ikuti yang akhirnya membawa ia ke negeri Paman Sam, dan seterusnya. Nah, di mana analisisnya? Nah, di sini ada di sini pertama, Carolina mencoba untuk ikut wawancara, namun ia gagal. Nah, di sini Ibu menjelaskan ada sedikit ya keunggulan-keunggulan sang tokoh, artinya keunggulan-keunggulan orang-orang yang ada di dalam buku ini. Ya, sebetulnya ada sambungannya. Analisis ini hanya sedikit di sini, ada sambungannya di sini. Ya, jadi ada paragraf sambungannya. Berlanjut pada kisah Fakih Ahmad. Fakih merasakan pahitnya perjuangan, bla bla bla. Nah, sebetulnya analisis ini bercampur dengan sinopsisnya. Jadi di dalam sinopsis ini sekaligus ada analisisnya. Ya, boleh seperti itu, boleh juga kamu pisahkan. Ya, tergantung kamu, kemampuan kamu untuk mengulas karya itu, yang penting ada di dalamnya struktur-struktur itu. Lalu evaluasi. Itulah sebagian dari banyak lagi cerita yang terangkum dalam buku ini. Sayangnya, profil beberapa penulis ada yang tak tertera di dalamnya. Nah, ini evaluasi. Evaluasi artinya memberikan penilaian. Kita, sang pengulas, memberikan penilaian. Nah, itulah sebagian dari banyak lagi yang terangkum dalam buku ini. Sayangnya, nah ada kata-kata sayangnya, profil beberapa penulis. Nah, ini kan penilaian dari Ibu. Nah, penilaian Ibu sebagai penulis terhadap buku itu, itulah yang dinamakan dengan evaluasi. Lalu rekomendasi, di mana rekomendasinya? Nah, ini. Tentu saja terlepas dari itu semua, buku ini merupakan usaha yang baik dari komunitas Semut Merah 75 dan PPI untuk memberikan dampak motivasi kepada bangsa Indonesia agar dapat go internasional. Nah, itu rekomendasi dari Ibu sebagai pengulas, bahwa buku ini juga baik untuk dibaca, begitu. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu jelaskan mengenai pengertian, kemudian struktur, dan juga kebahasaan dari teks ulasan. Diulang-ulang lagi bacanya, mendengarkan videonya, agar kamu bisa dapat lebih memahami. Ya, jangan malas, jangan terperdaya dengan waktu pandemi ini. Ibu harap semuanya makin penasaran untuk belajar. Jangan lupa pula, jangan kamu tinggalkan lagi untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.